Setelah kami pulang dari Alas Purwo, memang itu adalah salah satu pengalaman yang luar biasa. 1 minggu kemudian aku menjenguk Tio di rumah kakeknya. Ternyata Tio sudah sehat seperti biasa. "Wah, Das, sudah sembuh kamu?" tanyaku. "Ya, mendingan Pret," jawab Tio. Sengaja aku menjenguk Tio karena juga ingin bertemu sama kakeknya Tio untuk menanyakan gelang dan keris yang kudapatkan kemarin. Karena bagiku lebih banyak informasi lebih bagus untuk kedepannya. Berpikirku, tanya sama kakeknya Tio adalah salah satu langkah awal yang harus aku lakukan. "Dos, mbahmu ada?" tanyaku. "Belum pulang dari kebun, Pret. Mungkin nanti sekitar jam 10 dia pulang," jawab Tio. "Apa mau menanyakan yang kamu dapat kemarin?" tanya Tio. "Iya, Dos, sama keris ini loh," jawabku. Aku dan Tio mengobrol di teras rumah untuk membahas apa yang terjadi dengan Aldi. Kok sampai bisa masuk dan ditahan di alam jin? Tio sendiri juga bingung kenapa kemarin Aldi bisa sampai masuk. Padahal Aldi tidak memiliki ilmu spiritual, bahkan Aldi hampir tidak peduli dengan hal seperti itu. Aku dan Tio menduga-duga karena sebelum Tio bertarung dengan prajurit itu, Tio dikasih tahu sama prajurit itu bahwa Tio membawa sebuah kertas yang bertulis mantra-mantra. Entah mantra itu apa. Saat kami sedang asyik mengobrol, ada laki-laki dan wanita datang berboncengan. Ya, itu adalah Dika dan sepupunya Andika. "Wah, dari mana kamu, Dik?" tanya Tio. "Dari rumah, Yok. Mau nengokin kamu, gimana keadaannya?" jawab Tio. "Aman, Dik. Udah bisa main bola dia." jawabku meledek. "Bisa aja kamu nyiram," ucap Tio. Akhirnya kami berempat berkumpul di teras rumah sambil membahas kejadian kemarin. Ya, karena ada Andika, pembahasanku tentang Aldi aku hentikan. Jadi kami mengobrolkan yang lain. "Mas Rama, Mas Aldinya kemana? Kenapa nggak ikut?" tanya Andika. "Enggaan, katanya Aldi ada urusan jadi nggak bisa ikut," jawabku. "Oh gitu. Kenapa kamu nanyain Aldi, Dek? Kamu suka?" ucap Dika. Mas Dika, enggak kok, cuma tanya aja," jawab Andika sambil tersenyum tipis di mukanya. Ya, sebenarnya kami juga penasaran. Kemana sebenarnya Aldi? Tak biasanya. Jika kami berkumpul pasti dia datang, meskipun tidak ada janjian atau rencana. Saat aku mau bertanya apakah Tio menemukan anaknya Ibu Yati, kakaknya Tio keburu datang. "Wah, pada ngumpul ini. Ada acara apa?" ucap Mbah Tio. Aku beranjak dari tempat dudukku, lalu menyalami mbahnya Tio. "Tidak, Mbah, cuma jenguk Tio aja," jawabku. "Oh, kirain ada makan-makan." Rama, nanti ngobrol sama Mbah ya. Mbah penasaran sama apa yang kamu dapat," ucap kakeknya Tio. "Iya, Mbah. Aku juga ada yang mau saya tanyakan, Mbah," jawabku. "Ya udah, Mbah mau bersih-bersih dulu," jawab kakeknya Tio sambil berjalan ke belakang. Kami melanjutkan obrolan kami, dan aku tanyakan soal anaknya Bu Yati kepada Tio. "Yok, kamu gak menemukan anaknya Bu Yati?" tanyaku pada Tio. "Oh gak, Pret, buru-buru nyari anaknya Bu Yati. Melindungi teman-teman aja aku kewalahan," jawab Tio. Ya, memang benar. Tio tidak sempat untuk mencari keberadaan anaknya Bu Yati. "Ya, tidak apalah. Di lain waktu kita pasti mencarinya," ucapku. Kucuk. Terdengar suara perut Andika yang menandakan dia lapar. Akhirnya, kami memutuskan untuk membeli makanan terlebih dahulu. Ting 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 ting. Saat Andika dengan Dika mau pergi beli makanan lewat tukang bakso, akhirnya kami makan bakso bersama-sama. "Bang, udah lama jualan baksonya?" tanyaku. "Udah 2 tahunan, Mas," jawab tukang bakso. Ini pesan berapa ya, Mas?" 6 porsi, Bang," jawabku. "Banyak bener Mas Rama pesannya?" tanya Andika. "Nanti aku nambah nih, jadi pesan 3 sekalian," jawabku sambil tertawa. Andika merasa heran.
karena porsi makanku banyak sekali. Padahal sebenarnya 2 porsi itu untuk kakeknya Tio dan Utinya. Setelah pesanan selesai siap untuk disantap, aku suruh Tio memanggil kakeknya. "Bah, Uti, tak belikan bakso, ayo makan bersama," panggil Tio. Wah, mantap, cocok itu," jawab kakeknya. Akhirnya kami berenam makan bakso, makan bersama dan juga sambil mengobrol. Kakeknya Tio bertanya kepadaku, agak penasaran perkataannya itu. "Rama, apa kamu bawa keris yang baru kamu dapatkan itu?" tanya kakeknya Tio. "Ya enggak, Mbah. Aku tinggalin di rumah, Mbah," jawabku. "Kalau itu gelang pemberian siapa, Le?" tanya lagi. "Oh, kalau ini juga dari leluhur saya, Mbah. Gelang ini dikasih bersama dengan warangka keris, Mbah," jawabku. Anika dan Dika yang belum tahu tentang keris dan gelang yang dimaksud kakeknya Tio. Mereka hanya bisa mendengarkan percakapanku bersama kakeknya Tio. Tetapi Dika sungguh menikmati pembahasan itu. "Mas Rama, saya boleh lihat gelangnya, Mas?" ucap kakeknya Tio. "Boleh, Mbah, ini silahkan." Aku memberikan gelang itu. Kakeknya Tio mengamati gelang itu. Saat mengamatinya, dia memejamkan matanya sebentar. Bibirnya bergerak seolah sedang membacakan mantra. Tak lama dia tersentak kagum, seperti sedang melihat sesuatu. "Ada apa, Mbah?" tanyaku. "Sepertinya gelang ini ada pasangannya, Le. Aku melihat ada seorang pangeran bersama wanita yang sama memakai gelang persis ini," ucap kakeknya Tio. "Iya, Mbah, gelang seperti itu ada 2, dan satunya dimiliki oleh seseorang yang namanya ada di gelang itu, Mbah." Lalu kakeknya Tio melihat tulisan yang ada di gelang itu, Sukma Sri Kandi. "Sepertinya aku tidak asing dengan nama ini ya," ucap kakeknya Tio. "Mbah kenal sama Mbak Sukma?" tanyaku. "Sepertinya aku pernah mendengar nama itu," jawab kakeknya Tio. Ya, kakeknya Tio ini dulunya terkenal karena ilmu kanuraganya. Dia dulunya adalah seorang pendekar yang suka berkelana, entah itu di luar kota atau di luar daerah. Sudah dia lakukan. Nama kakeknya Tio adalah Mbah Danar. Aku dulu sewaktu masih muda pernah bertemu dengan kepala desa yang memiliki cucu. Namanya sama persis dengan yang ada di gelang ini, ucap Mbah Danar. Tapi itu entah mungkin cuma kebetulan saja sama namanya atau ucap Mbah Danar lagi. "Kalau boleh tahu, itu daerah mana, Mbah?" sahut Anika. "Daerahnya Mbah lupa. Tapi pokoknya kepala desa ini seorang dalang. Namanya kalau tidak salah Pak Darman," ucap Mbah Danar. Keasikan mengobrol sampai lupa jika aku ingin bertanya sama Mbah Danar. "Mbah, sebenarnya apa yang dibawa Aldi sampai dia dibawa makhluk yang ada di sana?" tanyaku. Karena saat aku dan Sukma melakukan perjalanan mengambil keris itu, Sukma cerita kalau Aldi membawa sebuah kertas yang tertulis mantra. "Itu sebuah mantra yang sangat berbahaya, Le," ucap Mbah Danar. "Dan mungkin saat dia di alas itu ada makhluk yang tersinggung atau terancam karena mantra itu," lanjut Mbah Danar lagi. "Mbah Danar, apa bisa bantu saya untuk mengetahui asal mula pusaka dan gelang ini diwariskan ke saya, Mbah?" tanyaku pada Mbah Danar. "Bisa, Le. Nanti malam kamu datang ke sini bawa pusakamu," jawab Mbah Danar sambil berdiri lalu pergi ke belakang. "Iya, Mbah." Lalu aku dan teman-temanku melanjutkan obrolan-obrolan kami sampai tak terasa hari sudah semakin sore. Lalu aku, Dika dan Anika pamit dengan Tio untuk pulang. Saat aku mau menaiki sepedaku, Dika dan Anika menghampiriku. "Ram, nanti malam mau kesini jam berapa?" tanya Dika. "Gak tahu, Dik. Mungkin setelah Isya." "Kenapa, Dik?" tanyaku balik. "Aku mau ikut, Ram. Aku ingin membantumu memecahkan misteri ini," ucap Dika. "Tidak usah, Dik. Biar aku dan Tio aja yang mencari tahu. Soalnya Tio yang udah biasa berurusan dengan hal-hal gaib atau spiritual." "Tidak, Ram. Kita itu sahabat, meskipun aku gak bisa ilmu-ilmu seperti itu. Aku tetap ingin membantu kamu." "Bener, Mas Rama. Aku juga ingin membantu, karena masalah ini juga menyangkut Mbak Sukma juga," ucap Anika meyakinkanku. "Ya udah, kalau kalian memaksa.
Tapi kalian juga harus bisa menjaga diri kalian ya. Soalnya, kalau sudah berurusan dengan hal gaib, pasti ada resikonya, ucapku. Siap, tenang aja Ram. Obrolan kami berhenti sampai di situ. Kita pulang ke rumah kita masing-masing. Tio, pulang dulu ya, ucap kami serentak. Oke, hati-hati, jawab Tio. Sementara itu, di mana Sukma berada? Setelah pulang dari Alas Purwo, Sukma masih kepikiran tentang takdirnya yang seakan ini semua adalah mimpi. Sukma tinggal bersama budenya di Banyuwangi, di daerah lereng Gunung Raung. Ya, kami ini semua berasal dari Banyuwangi. Kenapa ini semua bisa terjadi? Perasaan gelang ini hanya gelang biasa. Kenapa ini menjadi takdirku? Ucap Sukma dalam hati sambil memandang gelang yang dia pakai. Ya, meskipun Sukma adalah anak indigo, tapi ya cuma sekedar indigo aja. Dia hanya bisa membaca pikiran orang, melihat hal tak kasat mata. Dia tidak bisa ilmu-ilmu spiritual atau ilmu kanuragan. Saat Sukma masih melamun, tiba-tiba dia teringat dengan Aldi. Lalu Sukma menghubungi Anika untuk meminta nomor telepon Aldi. Tut, ayolah angkat Nik. Assalamualaikum Nik, aku minta nomornya Mas Aldi Nik, pinta Sukma. Waalaikumsalam Mbak. Maaf Mbak, aku tidak punya, jawab Anika. Kan abangmu Dika temennya Mas Aldi kan? Iya Mbak, bentar aku tanyain dulu ya Mbak. Oke, aku tunggu ya Nik. Terima kasih Anika, salam buat Mas Dika ya, ucap Sukma sambil menutup teleponnya. Sukma sudah dapat nomor telepon Aldi. Dia langsung menelponnya. Entah apa yang akan dilakukan Sukma sampai menghubungi Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Salam Sukma. Waalaikumsalam, ini siapa ya? Soalnya tidak ada namanya, jawab Aldi. Ini saya Sukma Mas, yang kemarin ikut di Alas Purwo. Oh Mbak Sukma, gimana Mbak? Apa ada yang bisa saya bantu? Mas Aldi apa punya kenalan orang pintar? Tanya Sukma. Ada Mbak. Kapan Mbak Sukma mau ketemu? Nanti malam Mas, apa bisa? Bisa Mbak, nanti malam jam 8 kita ketemu di alun-alun ya. Sukma pikir semua teman-temannya Dika itu mengerti tentang spiritual, padahal tidak. Hanya Tio saja yang mengerti. Akhirnya Sukma dan Tio membuat perjanjian untuk pergi ke orang pintar kenalannya Aldi. Aldi terlihat semangat sekali karena sebenarnya Aldi suka sama Sukma sejak dia pertama kali ketemu saat di rumahnya Dika kemarin. Sementara itu, di mana Rama berada? Saat sampai di rumah, ternyata bapak sudah pulang dari Jawa Tengah. Dia tidak sendiri, tetapi kakekku juga ikut. Kakekku merasa aku perlu pendampingan yang penuh, karena pikir kakekku ini adalah pertama kalinya aku berurusan dengan hal-hal seperti ini. Jadi, kakekku memutuskan untuk menginap beberapa hari di rumahku. Kakekku mengajari beberapa amalan untuk bekal awalku. Saat aku sampaikan jika nanti malam Mbak Danar akan membantuku untuk mencari jawaban tujuan pusaka ini diwariskan kepadaku. Siapa Mbah Danar itu Le? Tanya kakek. Itu kek, simbahnya temanku, jawabku. Nanti kakek ikut ya Le, ucap kakekku. Iya kek, nanti malam ya kek. Setelah obrolan singkat itu, aku bersih-bersih badan dan langsung makan di dapur. Ibuku memasak sayur bayam kesukaanku, dan lauknya itu ikan asin. Saat melihat di atas meja, sudah ada nasi dan di atasnya ada ikan asin, langsung saja aku makan, tanpa bertanya ini punya siapa. Setelah aku selesai, ku cuci piringnya. Ibu datang dari belakang rumah sambil menggendong kucing. Dari mana Bu? Kok dari belakang? Iyo, ini loh Le, nyari si Kitty, jawab ibu. Kitty adalah nama kucing di keluargaku. Loh, nasi di meja mana Le? Lah yo tak makan toh Bu. Lah sudah dingin loh Bu. Lah iyo mesti dingin Le. Lawang itu nasinya sama ikan asin milik Kitty kok. Hah? Aku bengong seketika. Gak nyangka kalau itu nasi makanan kucing. Ibuku tertawa puas, merasa aku sudah kena pranknya. Sempat-sempatnya ibuku berkata, "Tapi enak kan nasi sisa kucing?" ucap ibu sambil pergi ke depan. Setelah sholat maghrib, aku sudah bersiap-siap untuk ke rumahnya Tio. Kerisku aku masukkan ke dalam tas. Tidak kulewatkan, aku izin sama bapak ibu untuk ini. Karena restu orang tua itu yang paling utama. Dan pastinya kedua orang tuaku selalu merestui, karena memang ini sudah ditakdirkan pada diriku. Tetapi tetap saja, namanya orang tua, terlihat raut khawatir muka ibuku, karena aku sendiri sangat dekat dengan ibu. Sayang hati-hati Yole, sebenarnya ibu khawatir,
jika kamu berurusan dengan hal-hal seperti ini, ucap ibuku. Iya bu, doain Rama ya bu, biar cepat dapat petunjuk untuk semua ini, ucapku. Ba'da sholat isya, kakek sudah menunggu di teras rumah sambil minum teh dan rokok di tangannya. Ya, itu sudah kebiasaan orang-orang tua, termasuk bapakku sendiri. Ya, terkadang aku juga seperti itu, meskipun aku masih muda. Rama Amarta, itu namaku. Aku sudah bertekad untuk menuntaskan semua ini dengan dukungan teman-temanku, keluargaku, dan pastinya doa yang selalu kupanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya semua dilancarkan dan diberi keselamatan. Kek, ayo berangkat, ajakku. Sudah siap, Le? Tanya kakekku. Sudah, Kek. Aku dan kakekku naik sepeda motor berangkat ke rumahnya Tio. Mungkin 30 menitan untuk sampai di rumahnya Tio. Malam ini sungguh berbeda di setiap jalan. Aku melihat banyak makhluk-makhluk berkeliaran. Iya, semenjak aku memiliki keris ini, aku bisa melihat hal-hal seperti itu. Tetapi karena aku sering dinasehati sama bapak, jika hal-hal seperti itu lebih rendah derajatnya daripada kita manusia. Tepat pukul 7:30 malam, aku nyampe di rumahnya Tio. Di sana sudah ada Dika dan Anika. Mereka memang teman-temanku yang sangat baik. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Masuk tuan, ucap Dika. Tuan, masamu aku tuanmu apa? Ucapku sambil melempar helm pada Dika. Dia refleks menangkap helm itu. Ram, itu siapa di luar? Tanya Tio. Kakekku Yok. Tadi siang datang dari Jawa Tengah bersama bapakku, jawabku. Aku enggak kamu ajak masuk Ram, ucap Tio. Katanya masih ada urusan sebentar. Ya, kami cuma berempat, aku, Tio, Dika, dan Anika. Entah kemana Aldi. Biasanya Dika yang ngajak Aldi kalau ada ngumpul seperti ini. Dik, Aldi enggak kamu ajak apa? Tanyaku. Sudah aku ajak, tapi dia enggak mau. Katanya ada urusan sama Sukma, jawab Dika. Soalnya tadi Mbak Sukma minta nomornya Mas Aldi, ucap Anika. Hah? Minta nomor Aldi? Kenapa Nik? Tanyaku lagi. Gak tahu Mas, katanya sih ada perlu gitu, jawab Anika sambil cemberut. Kok kamu cemberut Nik? Kamu cemburu kalau Aldi ada yang deketin, ledekku. Enggak kok Mas, biasa aja. Udahlah gak usah bahas itu lagi. Tiba-tiba ada dua kakek-kakek masuk ke dalam rumah tanpa ucap salam karena mereka sibuk ngobrol sembari makan cilok di kantong plastik. Hehehe, masuk rumah orang mbok ya ucap salam toh mbah, ucap Tio kepada Mbah Danar. Sampai lupa kalau ada orang. Sepurone yo, maaf, ucap Mbah Danar. Assalamualaikum, ulang Mbah Danar lagi. Waalaikumsalam Mbah. Salam tok, mbok yo aku dibagi ciloknya. Tukangnya masih di depan loh Mbah, ucap Tio lagi. Wes gak sah kakean cangkem, kono gendang pesen, ucap Mbah Danar. Kami berempat pergi keluar untuk memesan cilok. Saat tukang ciloknya bungkusin pesanan kami, aku baru ingat kalau Mbah Danar itu sedang berjalan berdua. Saat aku lihat itu kan mbahku sendiri, kakek Sarto. Yo, Tio, kamu ngerasa dia aneh gak? Ucapku. Aneh apa Ram? Lihat tentu di dalam rumah. Itu kan mbahmu sama kakekku ngobrol. Padahal kakekku udah lama gak ke Jawa loh. Kok seakan-akan akrab ya? Iya yo. Jangan-jangan mbah kita saudaraan Ram. Kalian ngomongin apa sih? Ucap Anika penasaran. Gak apa-apa kok. Akhirnya pesanan kami sudah selesai dan kami masuk lagi ke dalam rumah karena di luar sangat dingin. Kami berempat makan cilok bersama. Setelah semuanya sudah kenyang, kami baru mempersiapkan apa yang akan kami lakukan. Sebelumnya Mbah Danar sudah menyiapkan semua perlengkapannya untuk ritual. Sebelum dimulai, saya mau memperkenalkan teman lamaku. Ini perkenalkan, namanya Sarto, ucap Mbah Danar. Hah? Mbah Danar? Kenal sama kakek saya? Tanyaku. Ini teman lamaku Le, waktu masih di Padepokan dulu. Ini kakekmu. Terus kepanjangan namamu siapa Le? Rama Amartanar, sahut kakek Sarto. Yo pantes Le, kamu iku anak istimewa. Yo wes, kita mulai habis ini, ucap Mbah Danar. Nanti yang boleh ikut hanya Tio sama Rama aja. Dika sama Ndo Anika tetap di rumah aja.
sama Mbah Utinya Tio. Karena akan bahaya jika Dika sama Anika ikut. Aku tetap ikut, Mbah. Karena aku sudah janji sama diriku sendiri untuk membantu Rama menuntaskan ini semua. Apapun resikonya, aku tetap harus bersama kedua sahabatku itu, ucap Dika dengan semangat. Yakin kamu ikut, Le? Tanya Mbak Danar. Iya, Mbah, aku yakin seyakin-yakinnya kok, jawab Dika. Ya wes kalau gitu, biar kalian berempat aja yang berangkat, aku ndak usah ikut, ucap kakek Sarto. Karena kakek Sarto yakin ada yang mengganggu di rumah ini, sebab keris yang kubawa sangat kuat energinya. Tadi aja waktu perjalanan ke rumah Tio, banyak makhluk-makhluk yang mengintaiku, tetapi mereka tidak berani untuk mendekat. Jam 12 malam pun tiba. Aku, Tio, Dika, dan Mbah Danar pergi ke belakang rumah. Sedangkan Mbah Sarto, Anika, tetap berada di rumah bersama Utinya Tio. Sebelum kami berangkat, kakek Sarto ngasih sesuatu kepada Mbah Danar. Nar, bawa ini untuk perantara, ucap kakek Sarto. Apa ini, Tok? Ini yang digunakan leluhurku untuk berjelajah di berbagai zaman, jawab Mbah Sarto. Sebuah kuningan yang bergambar 5 tokoh pewayangan. Setelah menerima, kami berempat beranjak pergi ke belakang rumah. Terdapat ada 2 pohon besar berhadapan membentuk seperti gerbang. Mbah Danar membawa alat untuk membakar kemenyan. Dia duduk bersila dan meletakkan kuningan yang dikasih sama Mbah Sarto. Saat kemenyan mulai dibakar, baunya sangat menyengat di hidung. Seketika makhluk-makhluk yang ada di sekitar rumah Mbah Danar menampakkan dirinya. Mulai dari pocong, kunti, makhluk-makhluk kerdil. Mereka mulai mendekat karena tergoda dengan aroma kemenyan. Lalu pusaka jarum besar itu menyala biru terang. Makhluk-makhluk tersebut seketika menghilang tanpa jejak. Mbah Danar masih fokus dengan ritualnya. Tiba-tiba Mbah Danar berdiri dan menyuruh kami untuk bergandengan tangan. Lalu Mbah Danar mengajak berjalan untuk melewati 2 pohon tersebut. Setelah melewati, kami berempat berada di sebuah hutan dan 2 pohon itu sudah hilang. Mbah, ini berada di mana, Mbah? Tanyaku. Kita berada di mana kuningan ini berasal, jawab Mbah Danar. Apa kita berada di zaman para Pandawa itu, Mbah? Tanya Tio. Sepertinya iya. Saat mereka kebingungan sedang berada di mana, tiba-tiba kerisku bergetar dan keluar dari warangkanya sendiri, seolah merespon alam ini. Sementara itu, di mana Sukma berada? Malam itu Aldi dan Sukma bertemu di alun-alun. Mereka berbincang membahas apa yang akan Sukma lakukan. Ya, untuk bertemu dengan orang pintar kenalannya Aldi. Tetapi Aldi agak berbelit karena tujuan Aldi dan Sukma berbeda. Aldi bertujuan untuk berkencan, sedangkan Sukma ingin cepat-cepat ke orang pintar itu. Mas Aldi, sebenarnya mau mengantarkan apa enggak sih? Ucap Sukma agak bete. Iya Sukma, habis ini saya antar ke sana, jawab Aldi. Ya udah sekarang aja, keburu kemalaman Mas, jawab Sukma. Akhirnya Aldi dan Sukma berangkat menuju orang pintar itu. Jarak alun-alun dan rumah orang itu cukup jauh hingga kami berdua memasuki di sebuah alas jati. Saat memasuki alas itu, Sukma merasakan ada hal aneh. Karena di setiap pohon-pohon jati ada banyak sekali pocong-pocong. Tapi pocong ini berbeda, kain kafannya berwarna merah semuanya. Sukma merasa takut karena belum pernah melihat pocong sebanyak ini. Sukma menutup matanya dan merangkul Aldi dari belakang. Ada apa Sukma? Tanya Aldi. Banyak sekali pocongnya Mas, jawab Sukma ketakutan. Pocong? Gak ada apa-apa Mbak, aku cuma melihat pohon-pohon jati saja. Ini apa masih jauh rumahnya Mas? Bentar lagi nyampe Mbak. Benar saja, setelah Sukma bertanya, mereka sampai. Ada gubuk tua di tengah-tengah hutan jati itu. Rumahnya terbuat dari anyaman bambu dan sungguh tidak terawat. Sangat misterius rumah itu. Entah kenapa saat sudah sampai, Sukma merasa ragu karena yang Sukma lihat tidak hanya rumah, tapi makhluk-makhluk yang ada di belakang rumah tersebut. Mbak Sukma, ayo masuk, ajak Aldi. Mas, bener ini rumahnya? Tanya Sukma. Iya Mbak, ini rumahnya. Nama orangnya Mbak Darso. Ayo masuk dulu, jawab Aldi. Terlanjur Sukma sudah datang, tak enak untuk menolaknya. Karena memang Sukma sendiri yang meminta bantuan pada Aldi. Akhirnya Sukma dan Aldi masuk. Hanya ada obor kecil, lampu teplok yang berbahan bakar minyak goreng. Permisi Mbah, ini Aldi, ucap Aldi. Oh kamu Di, gimana Di? Ada yang bisa saya bantu lagi? Ucap Mbak Darso. Mas, kamu pernah minta bantuan apa? Bisik Sukma. Iya dulu, karena ada yang mau nyantet aku, jadi aku minta tolong sama Mbak Darso,
Oh gitu, jawab Sukma singkat. Akhirnya mereka duduk di kursi ruang tamu. Sukma sudah merasakan tidak enak, kan hawa di dalam rumah sungguh panas sekali, padahal itu malam hari. Dan akhirnya yang namanya Mbah Darso keluar. Orangnya sudah tua, kisaran berumur 80 tahunan, dengan jenggot yang panjang dan memakai belangkon di kepalanya. Ini siapa, Di? Pacar kamu atau? Bukan, Mbah, ini teman Aldi. Aldi menyaut perkataan Mbah Darso, karena Aldi memiliki rahasia yang tidak ingin terbongkar. Apa rahasia Aldi sebenarnya? Gini, Mbah, teman saya ini namanya Sukma. Dia berasal dari Sono, Jawa Tengah. Di sini dia kuliah dan tinggal bersama budenya. Tujuan kami kesini untuk menanyakan gelangnya dipakai Sukma, Mbah. Jelas Aldi. Boleh saya lihat gelangnya, Nak? Pinta Mbah Darso. Sukma pun melepas gelangnya dan memberikan kepada Mbah Darso. Saat Mbah Darso memperhatikan gelangnya, dia mendapati sebuah tulisan nama orang. Ini bukan gelang sembarangan. Boleh saya bawa dulu gelangnya, karena butuh waktu untuk mengetahuinya. Ada apa di gelang ini? Boleh, Mbah. Terus kapan saya kesini lagi? Tanya Sukma. Besok malam, tepat malam Jumat, ucap Mbah Darso. Iya, Mbah. Sukma pun langsung pamit sama Darso, karena Sukma sudah tidak tahan dengan hawa panas di dalam rumah. Saat Sukma keluar, Aldi belum beranjak dari duduknya. Terlihat dia masih mengobrol dengan Mbah Darso. Yang kamu bawa ini, dia sungguh istimewa, karena dia memiliki ikatan dengan pangeran zaman pewayangan, ucap Mbah Darso. Ya, untuk lanjutannya saya serahkan sama Mbah Darso saja. Saya cuma mencarikannya, jawab Aldi. Ya sudah, Mbah, saya pulang dulu ya, Mbah, pamit Aldi. Setelah beberapa menit kemudian Aldi keluar. Maaf ya, Sukma, agak lama, karena Mbah Darso masih ada urusan sama saya, ucap Aldi. Iya Mas, gak apa-apa, ayo pulang Mas, ajak Sukma. Iya ya, ayo. Mereka keluar dari tempat mengerikan itu, yang dipenuhi makhluk-makhluk seperti Kunti, Gendro, dan yang lainnya. Pokoknya sangat mengerikan. Tetapi hanya Sukma yang bisa melihatnya, sedangkan Aldi melihatnya hanya hutan biasa. Sementara itu, di mana aku, Tio, Dika, dan Mbah Danar berada, kerisku bergetar hebat sampai-sampai keluar dari warangkanya sendiri. Lalu aku pegang keris itu. Tiba-tiba dari sisi sampingku muncul seekor kera putih bermahkota. Kera itu putih bersih, badannya kekar, dan memiliki aura yang menenangkan. Selamat datang, Tuan. Tuan sudah berada di zaman para Pandawa, ucap kera putih itu. Kamu siapa? Tanyaku. Aku adalah Hanoman yang menjaga keris itu, karena keris itu milik Sang Arjuna, ucap Hanoman. Tio, Mbah Danar, Dika hanya bisa melongo melihat Hanoman, karena mereka mendengar nama Hanoman hanya di pewayangan saja. Dan sekarang mereka bisa melihat secara langsung. Dika semenjak tragedi di Alas Purwo, dia pun bisa melihat hal gaib, karena waktu itu Tio telah membacakan mantra untuk membuka mata batin seseorang. Ayo Tuan, mari ikuti saya. Akan aku antar Tuan bertemu dengan Arjuna, ucap Hanoman. Hanoman memimpin perjalanan, yang pastinya karena kami berada di Alas Wanamarta, di mana Hanoman berasal. Di sana banyak sekali pasukan-pasukan kera. Ya, itu adalah anak buah dari Hanoman. Ternyata Arjuna berada di Alas Wanamarta. Jadi, kami tidak harus jauh-jauh untuk menemui Arjuna. Hanoman memasuki sebuah bangunan kecil berukuran 4 meter persegi. Tuan Arjuna, ini aku sudah membawa anak yang diramalkan, ucap Hanoman. Siapa Hanoman? Apakah Rama Amarta? Keturunannya Daryo? Tanya Arjuna. Iya Tuan, dia kesini untuk mencari penjelasan kenapa dia diwarisi keris ireng putih dan gelang takdir, jawab Hanoman. Suruh dia kesini, jawab Arjuna. Hanoman kembali keluar dan menyuruh Rama untuk masuk ke bangunan itu. Tuan Rama, Sang Arjuna menyuruh Anda masuk, ucap Hanoman. Untuk teman-temanku bagaimana Hanoman? Tanyaku. Mereka biar tetap di luar Tuan, jawab Hanoman. Sebelum memasuki bangunan itu, aku bicara sama Mbah Danar. Bah, aku masuk dulu ya. Bah dan yang lain tunggu saja di luar, ucapku. Iyole, silahkan selesaikan semuanya, ucap Mbah Danar. Setelah itu aku mulai memasuki bangunan itu. Di dalam terdapat seseorang sedang duduk bersila.
Dia tidak memakai baju, hanya memakai celana putih, dan dia langsung menyambutku. "Selamat datang keturunan Dario," ucap sosok itu. "Maaf Tuan, kedatangan saya ke sini untuk mencari tahu tentang pusaka yang diwariskan kepadaku," ucapku dengan sopan. "Ya, aku sudah mengerti tujuanmu ke sini, Rama. Akan aku jawab semuanya. Dan tujuan keris itu diwariskan kepadamu," ucap sosok itu lagi. Saat sosok itu berdiri, aku sungguh kagum melihatnya. Karena sosok itu sungguh gagah perkasa, ganteng, kuat, berwibawa, dan dia memiliki aura yang sangat kuat. Bahkan matanya bersinar biru terang. "Silakan duduk di sini, Rama." "Baik, Tuan." Aku duduk di atas batu kecil, dan sosok itu berdiri di hadapanku, lalu memegang kepalaku. Suatu ketika, di mana aku sedang berburu, tiba-tiba aku diserang sekelompok prajurit. Sesakti-saktinya Arjuna, pasti ada kelemahannya. Aku dikepung dengan prajurit itu, karena aku hanya membawa panah buruan saja, tidak membawa senjata untuk perang. Aku terdesak karena anak panahku sudah habis. Jika aku melawan dengan ilmu kanuraganku, sudah pasti kalah, karena ilmu prajurit-prajurit itu sangat kuat, sedangkan aku dalam kondisi lemah. Saat kepalaku akan dipenggal, tiba-tiba ada seseorang yang membantuku untuk melawan. Ya, meskipun dia tidak sakti, tapi cukup pintar untuk melakukan strategi. Akhirnya kami bisa lolos dari prajurit-prajurit itu. Lalu dia memperkenalkan dirinya. "Namanya Dario," kata dia. "Dia bukan berasal dari zaman ini. Sebenarnya aku sudah mengetahuinya, karena pakaian yang dia pakai sangatlah berbeda. Katanya dia hanya seorang petapa. Lalu aku ajak dia ke sini, tempat di mana aku melakukan pertapaan. Akhirnya kami berdua bertapa bersama. Saat pertapaan aku belum selesai, kedua adikku datang ke sini. Dia adalah Nakula dan Sadewa. Dia memberitahu kalau kerajaan kakakku diserang oleh kerajaan lain, dan aku menyudahi bertapaku karena untuk membantu kakakku. Dan aku tinggalkan keris ireng putih di sini untuk menjaga Dario. Keris itu aku tancapkan di batu di sebelahnya Dario, dan aku suruh anak buahku untuk menjaganya, yaitu Lamtasari. Setelah aku menyelesaikan peperanganku, aku kembali lagi ke sini. Dario belum selesai melakukan pertapaannya. Bahkan sempat aku tinggal sampai 2 tahun, dan aku kembali ke sini lagi. Saat aku datang, Dario baru membuka matanya. Lalu dia bilang kepadaku, "Tuan, sudah selesai bertapanya?" tanya Dario. "Sudah, Dar. Aku kagum padamu, Dar. Pertapaanmu sungguh luar biasa. Aku akan memberikan beberapa pusaka untukmu, dan suatu hari aku akan membutuhkannya untuk membantuku," ucap Arjuna. "Baik, Tuan. Pusaka apakah itu?" tanya Dario. "Ini 3 buah keris dan 2 buah gelang. 2 keris ini kembar, dan 1 keris yang tertancap di batu ini. Untuk 2 gelang ini, 1 nanti akan dipakai sama keturunanmu, dan yang 1 akan dipakai oleh keturunan dari dalang sekti yang bernama Darman." Dan setelah aku berikan pusaka tersebut, Dario pamit untuk pulang ke zamannya. Karena waktu untuk menjelajahi zaman ini sudah habis. Aku antarkan Dario untuk pulang dengan bantuan Lamtasari dan Hanoman, karena Hanoman sering berkelana ke berbagai zaman. "Jadi begitu ceritanya, Rama," kata Arjuna. Jadi semua ini sudah direncanakan oleh Tuan?" tanyaku. "Ya, karena aku akan membutuhkan bantuan dari keris itu untuk peperangan Betara Yuda." "Baik, sekarang apa yang harus saya lakukan untuk membantu Anda, Tuan?" tanyaku. "Kamu tidak perlu ikut perang. Cukup kumpulkan pusaka-pusaka yang memiliki aura berwarna biru terang. Karena itu pecahan dari pusaka panahku, yaitu panah Pasopati." "Pusaka apa saja itu, Tuan? Dan di mana aku harus mencarinya?" tanyaku lagi. "Pusaka itu berbentuk keris, mata tombak, jarum, kalung gelang, dan cincin. Sebagian pusaka sudah berada di keluargamu dan orang-orang di sekitarmu. Dan kamu harus menikahi wanita yang memiliki gelang seperti ini yang tertuliskan namamu. Karena hanya yang punya gelang ini yang bisa menyatukan pusaka-pusaka itu untuk berubah wujud menjadi panah Pasopati. Aku cuma bisa mengandalkanmu, Rama." "Baik, Tuan. Sekarang aku sudah mengerti apa tujuan ini semua. Kalau begitu aku pamit untuk kembali ke zamanku, Tuan," ucapku. "Jangan panggil Tuan. Kamu itu titisanku, karena sebagian ilmuku sudah berada di dalam dirimu. Panggil saja Kakak." "Baik, aku pamit dulu, Tuan." Kakak," jawabku.
Aku beranjak pergi keluar ruangan. Saat sampai di luar, Dika Tio sedang berlatih ilmu bela diri bersama monyet-monyet anak buah Hanoman. Sedangkan Mbah Danar sedang duduk santai sambil nonton Tio dan Dika. "Woi, ketemu teman lama ya?" teriakku. "Asem, samain kita sama monyet kamu, Ram," jawab Dika. Mbah Danar melihatku keluar dari bangunan, langsung menghampiriku dan melemparkan beberapa pertanyaan. "Gimana, Le? Apa kamu bertemu langsung sama Arjuna? Apa pusakamu disuruh untuk dikembalikan?" tanya Mbah Danar. "Tidak, Mbah, tidak. Nanti saja kalau udah nyampe rumah tak ceritain semuanya," jawabku. "Sekarang kita pulang dulu, Mbah." "Hanoman!" teriakku. "Baik, Tuan. Segera ikut aku, Tuan," ucap Hanoman. Kami berjalan mengikuti Hanoman lagi, karena memang ini wilayah Hanoman. Kalian mau pada pulang gak? Apa di sini wae karo saudara-saudara nih?" teriakku pada kedua sahabatku itu. "Wasem tenan yo Rama, awas saja nanti," gerutu Dika. Sebelum pulang, Dika sama Tio dikasih sesuatu sama salah satu monyet karena mereka sudah menghibur monyet-monyet di sana. Ya, itu bukan sembarang monyet karena mereka adalah pasukan dari Hanoman. Saat perjalanan, aku berbicara dengan Hanoman. "Hanoman, apa aku boleh minta tolong?" tanyaku. "Boleh, Tuan. Minta tolong apa?" "Tolong bantu aku untuk menjalankan tugas ini," ucapku lagi. "Itu sudah menjadi tugasku, Tuan. Karena setelah Lamtasari kembali, tanggung jawab untuk menjaga keris itu adalah aku. Jadi jika Tuan membutuhkan bantuan, tinggal panggil saja namaku, Tuan." "Baik, terima kasih, Hanoman." Singkat cerita, kami sudah sampai di mana kami muncul tadi. Mbah Danar menyuruh kami untuk bergandengan tangan lagi, dan Mbah Danar mengeluarkan kuningan yang dibawa tadi untuk perantara kami. Kami muncul lagi di mana dua pohon besar berada. Saat kemunculan kami, waktu masih gelap dan bulan bersinar terang. Badan kami begitu letih. Segera kami menuju ke rumah Mbah Danar. Kami disambut oleh Mbah Sarto, Anika, dan utinya Dika. "Gimana, Le? Sudah dapat petunjuk kamu?" tanya kakek Sarto padaku. "Sudah, Kek. Nanti saya ceritakan semuanya," jawabku. Sudah. Kalian berempat istirahat dulu. Kalian pasti capek. Wong pergi 1 hari 1 malam," ucap Kek Sarto. "Hah?" Kami berempat menoleh serentak ke arah Kek Sarto. Padahal kami di zaman itu hanya hitungan jam aja, tidak sampai berhari-hari. "Sudah, Nar, kamu kok ikut kakek juga?" "Yo iya, Sar. Wong ya wes suwe gak mainan spiritual kok," jawab Mbah Danar. Akhirnya kami istirahat semuanya. Sementara itu, di mana Sukma berada? Saat Sukma sudah sampai di rumah, dia disambut oleh Bude dan Pak D-nya di teras rumah karena dia pulang terlambat. Aldi hanya mengantarkan sampai gang saja, tidak sampai di depan rumah. "Dari mana, Tondo? Kok jam segini baru pulang? Ibumu lo udah telepon terus," ucap Bude. "Sukma dari rumahnya teman, Bude," jawab Sukma. "Ya wes, cepat istirahat. Kabarin ibumu kalau udah pulang," ucap Bude lagi. Lalu Sukma beranjak masuk rumah. Budenya Sukma tidak melihat Sukma memakai gelang. "Sukma, mana gelangmu?" bentak Bude. "Aduh, kayaknya ketinggalan di rumah teman, Bude." "Jangan sembarangan kamu. Itu gelang dari nenek. Itu warisan dari keluarga kita. Hanya kamu saja yang dapat. Kamu itu istimewa, Sukma, di keluarga kita," ucap Bude marah. "Iya, Bude, besok aku ambil lagi di rumah teman," jawab Sukma. Di hari yang lain, pukul 20, Sukma mengajak Aldi lagi untuk bertemu dengan Mbah Darso. Tetapi kali ini Aldi agak berbeda. Dia agak cuek dan mukanya penuh misterius. Di jalan yang biasanya Aldi kalau bersama cewek selalu cari perhatian, kali ini berbeda. Dia hanya diam. Dia bicara cuma saat menjawab pertanyaan dari Sukma aja. Saat memasuki hutan jati, tidak ada lagi pocong-pocong seperti kemarin. Kali ini sepi, hening. Sampai di depan rumahnya Mbah Darso, sudah banyak obor-obor kecil yang mengelilingi rumahnya. "Ayo masuk," ucap Aldi. "Iya mas, bentar," ucap Sukma sambil mengirim pesan kepada Anika kalau dia bersama Aldi pergi ke orang pintar. Karena perasaan Sukma sudah tidak enak saat itu. Sukma dan Aldi masuk ke rumah Mbah Darso. Di dalam sudah disambut oleh Mbah Darso. "Selamat datang, Aldi. Aku kira akan ada masalah," ucap Mbah Darso. "Tidak, Mbah, aman semuanya kok. Silahkan duduk dulu. Aku ambilkan air minum," ucap Mbah Darso sambil pergi ke belakang. Saat Mbah Darso ke belakang,
Tidak ada obrolan sama sekali antara Sukma dan Aldi. Badarso datang dengan membawa 2 buah gelas berisi air putih. "Silahkan diminum dulu. Nanti akan saya jelaskan semuanya, Mbak Sukma," ucap Badarso. "Iya, Mbah," jawab Sukma. Tanpa curiga, Sukma meminumnya. Sebelum Badarso duduk untuk menjelaskan, Sukma sudah merasa pusing dan dia tidak sadarkan diri. "Bah, gimana persiapan ritualnya? Apakah sudah siap?" tanya Aldi. "Tenang Aldi, semuanya sudah siap. Walaupun kamu gagal untuk mengambil keris itu, tetapi dengan gelang ini sudah cukup. Karena gelang ini juga berasal dari zaman itu," jawab Badarso. "Baik Bah, 1 jam lagi sudah jam 12 ini." Dan ternyata Aldi adalah musuh di dalam selimut, karena Badarso dan Aldi ingin memanggil sosok jahat dari alam pewayangan. Untuk persyaratannya harus ada tumbal dan benda yang ada kaitannya dengan zaman itu. Dan kemarin saat di Alas Purwo, Aldi berusaha untuk mencari keris itu dengan bekal mantra-mantra yang dikasih oleh Mbah Darso. Tetapi Aldi gagal karena keris itu ada penjaga yang kuat. Tetapi setelah Aldi mengetahui pembicaraan Rama dan Sukma, dia berencana untuk mendekati Sukma dan akan dijadikan tumbal. Setelah Sukma tidak sadarkan diri, Aldi mengangkat Sukma untuk dibawa ke belakang gubuk Mbah Darso. Sukma ditaruh di atas altar dan diikat tangan dan kakinya. Tepat pukul 12 malam, Aldi dan Mbah Darso memulai ritualnya. Kemenyan, bunga 7 rupa dan gelang milik Sukma sudah berada di satu nampan. Mbah Darso duduk bersila dengan membacakan mantra-mantra untuk ritual pemanggilan. Setelah di puncak ritual, Mbah Darso berdiri dan dia mengeluarkan kerisnya, lalu menggoreskan ke lengan Sukma untuk mengambil darah Sukma. Keris Mbah Darso dialiri darahnya Sukma. Seketika di dekat Sukma sudah muncul makhluk yang memakai pakaian seperti raja. "Siapa yang berani memanggilku?" ucap makhluk itu dengan suara beratnya. "Hamba Tuan, dan wanita ini adalah tumbal untuk Anda Tuan." "Wah, aku ingin meminum darahnya." Saat makhluk itu mendekati Sukma dan dia sudah mengangkat tubuhnya, tiba-tiba ada keris yang melukai lengan makhluk itu. "Sukma!" teriak seseorang itu. Sementara di mana Rama berada, saat aku ingin istirahat, tiba-tiba aku kepikiran Sukma. Seakan pikiranku merasa kalau Sukma akan dalam bahaya. Lalu aku mendekati Anika. "Anika, apa kamu punya nomornya Sukma?" tanyaku. "Ada Mas." "Bentar, aku ambil HP di tasku," jawab Anissa. "Iya Nik." Anika mengambil HP-nya. Saat Anika membuka HP-nya, dia melihat ada pesan dari Sukma. "Mas Rama, ini Mbak Sukma mengirim pesan 1 jam yang lalu. Katanya dia sedang dengan Mas Aldi, pergi ke orang pintar," ucap Anika. "Hah? Sukma dengan Aldi?" "Aku merasa Sukma sedang bahaya Nik," ucapku. "Ada apa toh Ram?" tanya Tio. "Yok, kamu tahu orang pintar di kota ini?" tanyaku pada Tio. "Nggak tahu Ram. Aku nggak pernah ke orang pintar, dukun dan sejenisnya. Lawang baku aja udah tahu tentang hal-hal spiritual," jawab Tio. Rama merasa sungguh gelisah karena dia memikirkan Sukma. "Aku tahu Le, orang pintar yang terkenal di daerah kota ini, dia bernama Mbah Darso. Dia seorang dukun sekti, tetapi ilmu yang dia pakai itu ilmu tidak benar," jawab Mbah Danar. "Benar Mas Ram, namanya Mbah Darso," ucap Anika setelah kembali melihat pesan Sukma. "Di mana tempatnya itu Mbah?" tanyaku lagi. "Di tengah-tengah hutan jati, dekat pantai selatan Le. Kalau dari sini ya kurang lebih 1-2 jam," jawab Mbah Danar. "Yuk, ayo antar aku ke sana sekarang. Sukma dalam bahaya," jawabku. "Apa nggak besok aja toh Ram? Kamu lu baru nyampe," ucap kakek Sarto. "Nggak bisa kek, harus hari ini juga. Firasatku sudah nggak enak," jawabku. "Ya udah, ayo Ram," jawab Tio. Aku dan Tio berangkat menuju di mana tempat Mbah Darso berada. Aku dibonceng Tio naik sepeda motornya. Karena sudah agak malam, ya kisaran pukul 11 malam, jadi jalan udah agak sepi. Tio naik dengan kecepatan penuh. Sebetulnya Dika juga ingin ikut, tapi tidak aku perbolehkan karena kelihatan wajahnya Dika sungguh kecapean. Jadi aku suruh dia untuk istirahat saja. Tepat pukul 12 malam, aku dan Tio sampai di persimpangan jalan. Kalau ke kiri itu hutan jati, kalau ke kanan menuju ke pantai selatan. "Tio, ini kemana? Kanan atau kiri?" jawabku. "Kayaknya ke kiri Ram, soalnya ke kanan itu mau menuju pantai," jawab Tio. "Oke, ayo, langsung aja yuk." Tio menarik gasnya lagi.
Kami memasuki sebuah hutan jati. Tidak ada tanda kehidupan. Makhluk-makhluk gaib pun juga tidak ada. Saat kami semakin dalam memasuki hutan jati itu, ada sebuah gubuk yang terlihat terang karena banyak sekali obor-obor. "Ram, kayaknya itu tempatnya," ucap Tio. "Iya Yok, kayaknya," jawabku. Benar saja, rumah itu dipenuhi makhluk-makhluk mengerikan. Pasukan pocong berkain kafan merah. Makhluk seperti genderuwo berada di atas rumah, dan aku merasakan aura yang sangat kuat. "Tio, tolong kamu hadapi makhluk-makhluk di sini. Aku akan mencari sumber aura ini," ucapku. "Oke Ram, kau hati-hati ya," jawab Tio. "Jika sudah beres, cepat susul aku. Soalnya aku belum bisa menggunakan keris ini." "Iya Ram." Aku langsung menuju ke belakang rumah. Di sana terdapat seorang pemuda dan kakek-kakek. Aku fokus pada seseorang di atas altar itu. Benar, itu Sukma. Dia sudah terluka di lengannya, dan dia akan diangkat oleh makhluk yang memakai pakaian kerajaan. Aku langsung mengeluarkan kerisku dari warangkanya. Tanpa membaca mantra, aku lempar kerisku ke arah makhluk itu, tepat mengenai lengan makhluk itu, dan Sukma terjatuh ke tanah. "Sukma!" teriakku. Lalu aku hampiri Sukma dan dia sudah sangat lemas, karena lengannya ada luka yang terus mengalir darahnya. Luka itu seperti sayatan pisau agak dalam, jadi susah untuk menghentikan pendarahannya. Aku buka bajuku, lalu aku lilitkan di lengan Sukma. "Gimana Rama? Apa Sukma benar ada di sini?" tanya Tio. "Ini Sukma yo!" jawabku. Aku sudah tidak bisa menahan emosi, karena teman baruku sudah diperlakukan seperti ini. "Tio, jaga Sukma, biar aku kasih pelajaran dengan mereka." "Apa yang akan kamu lakukan Ram?" Tanpa menjawab, setelah luka Sukma aku ikat dengan bajuku, aku berdiri menghadap pada mereka. Dek, aku kaget siapa yang aku lihat. "Aldi, apa yang kau lakukan?" "Kaget? Kamu kaget Rama?" ucap Aldi. "Kenapa? Kau kan kawanku, ada apa denganmu Aldi?" tanyaku. "Ya, sudah lama aku melakukan ritual ini Ram. Dan cewek-cewek yang aku dekati, dia akan aku tumbalkan untuk memanggil Tuan Yaksa Dewa." "Tega kamu Aldi, sudah mengkhianati sahabat-sahabatmu sendiri. Dan kamu berniat untuk menumbalkan Sukma?" "Sudahlah, jangan bicara kamu Ram. Kamu tidak bisa apa-apa. Bahkan Tio yang ahli ilmu kanuragan saja tidak bisa menghadapi Tuan Yaksa Dewa," ucap Aldi sombong. Entah kenapa saat mendengar perkataan Aldi, bibirku mengucapkan sebuah mantra dan keris irang putih kembali ke tanganku. Aku langsung melesat menuju ke Aldi. Saat aku sudah dekat, aku berikan tendangan di bagian perut Aldi. Dia tidak bisa menghindar karena memang Aldi tidak memiliki ilmu apa-apa. Dia hanya alat pesuruh oleh Mbak Darso. Saat menerima tendanganku, Aldi terlempar sampai 5 meter. Dia langsung pingsan. Dan sekarang giliran dua makhluk biadab ini. "Rama, hadapi makhluk kerajaan itu. Biar aku yang ngurus kakek tua bangka ini," ucap Tio. Aku langsung menuju ke makhluk itu. Aku tinggalkan Mbak Darso. "Biar urusan Tio." "Hei, kau yang melukaiku tadi," ucap makhluk itu. "Ya, kenapa? Kau tidak suka?" jawabku. "Aku tidak asing dengan auramu. Seperti milik Arjuna putra Pandu," ucap lagi Yaksa Dewa. "Kau tidak usah tahu siapa aku," jawab Rama. Emosi Rama sudah tidak terkontrol. Dengan tekad yang kuat, Rama berlari menuju ke Yaksa Dewa untuk menyerangnya. Tetapi Rama bukan tandingannya. Meskipun sebagian kekuatan Arjuna ada di diri Rama, tetapi Rama belum bisa menggunakannya. Karena butuh waktu dan latihan untuk bisa menggunakan kekuatan Arjuna, Rama menjadi bulan-bulanan Yaksa Dewa. Keris Rama diambil dan dia dicekik. Saat Rama sudah hampir kehabisan nafas, Rama berteriak, "Hanuman!" teriak Rama. Dan dem, Hanuman muncul dari atas dan jatuh tepat di Yaksa Dewa. Rama terlepas dari cekikan Yaksa Dewa. Tetapi Rama sudah kehabisan tenaga. Badannya juga babak belur. Dia duduk lemas di bawah pohon. "Yaksa Dewa, putra dari Rahwana, kenapa kau bisa di sini?" tanya Hanuman. "Hanuman, kau juga berada di zaman ini? Kau patuh pada anak itu?" ucap Yaksa Dewa. "Tutup mulutmu Yaksa Dewa, itu bukan urusanmu." Hanuman mulai menyerang Yaksa Dewa. Mereka sama-sama kuat. Bahkan Hanuman hampir kalah dengan Yaksa Dewa. Hanuman merebut kerisku dari Yaksa Dewa dan dia membacakan mantra. Ada pusaran asap putih di atas Yaksa Dewa. Dengan cepat Yaksa Dewa terserap asap itu.
Sedangkan Tio dan Mbah Darso, dia masih adu pukulan. Tio tidak menggunakan pusakanya, bahkan juga tidak menggunakan ajian apapun. Tio real pakai ilmu kanuraganya. Jelas Mbah Darso bukan tandingannya Tio karena mereka cukup jauh umurnya. Tetapi Mbah Darso juga tidak kalah hebat. Di saat Mbah Darso sudah mulai kelelahan, Tio mengambil kesempatan itu untuk melayangkan pukulannya tepat di mukanya Mbah Darso. Mbah Darso yang tersungkur sujud. Dia sudah tidak mampu untuk berdiri, dan saat Tio mau menendang Mbah Darso, "Tio, cukup," ucapku. "Hanuman, berikan keris itu." Hanuman melempar kerisnya dan aku menangkapnya. Aku berjalan menuju Mbah Darso dan meletakkan kerisku di kepala Mbah Darso. Aku ucapkan ajian pelepas ikatan. Makhluk-makhluk ingon Mbah Darso muncul satu persatu. Makhluk berbulu besar dan pasukan pocong merah yang sudah dikalahkan Tio tadi. Mereka menuntut haknya karena Mbah Darso sudah menjanjikan tumbal. Mereka mengerumuni Mbah Darso dan mencabik-cabik tubuhnya. Bahkan mereka memakan tubuh Mbah Darso itu. Hanuman sudah tidak ada. Aku melihat tubuh Aldi masih tergeletak. Aku menghampiri tubuh Aldi dan membawanya ke Tio. "Yuk, kamu bawa tubuh Aldi. Aku akan menggendong Sukma," ucapku. "Iya Ram, kita bawa ke jalan persimpangan itu dulu. Nanti kita telepon Dika untuk menjemput," jawab Tio. Tio membopong Aldi, sedangkan aku masih mencari gelangnya Sukma. Aku melihat ada nampan kecil di dekat altar. Terlihat gelangnya Sukma di atas nampan itu. Setelah mengambil gelangnya, aku menghampiri Sukma dan aku gendong dia. Tak terasa dan subuh berkumandang. Aku kenapa?" ucap Sukma. "Sampean udah sadar Mbak?" tanyaku. "Loh Mas Rama, badanku lemas Mas, sakit semuanya," ucap Mbak Sukma. "Ya udah Mbak, saya gendong aja," jawabku. Ternyata saat sampai di persimpangan sudah ada Dika membawa mobil. Entah itu mobil siapa. "Ram, kenapa kamu gak pakai baju?" tanya Dika. "Lihat di lengan Mbak Sukma Dik. Sudah, ayo kita pulang, aku udah capek." "Tio, sepedamu jangan lupa," ucapku. "Iya Ram, aman." Aku, Sukma, Dika dan Aldi pun aku bawa karena akan aku interogasi atas perbuatannya. Dan kami pun pulang menuju rumahnya Tio lagi karena barang-barang kami masih di sana. Dan aku belum menceritakan tentang pembicaraanku dengan Arjuna. Bersambung. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih untuk penulisnya. Jangan lupa teman-teman mampir ke akun Karya Karsa dan mampir ke akun channel beliau ya, di Bayang Dimensi. Dan link Karya Karsanya ada di kolom deskripsi. Fakta sejarah pamit, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.